Bab 3491 Permintaan Suanyuan Santian. Seperti kata pepatah, ketika kemarau panjang bertemu dengan seorang teman lama, Peri Linglong tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Ye Bufan begitu dia tiba di dunia peri, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ye peri medis, benarkah itu kamu? Ye Bufan juga sangat terkejut, dan dia tidak menyangka akan bertemu Linglong yang baru saja naik ke sini. Ini aku. Ye Bufan berkata, bagaimana kabar saudara Suanyuan? Dia masih sangat menyukai Suanyuan Santian. Terlepas dari penampilannya yang buruk, lelaki tua itu cukup baik. Sangat disayangkan mereka berdua mempraktikkan seni menyebarkan keabadian, dan tidak ada harapan untuk naik dalam hidup mereka. Ayahku sangat baik, kata Linglong sambil mengingat sesuatu, mengeluarkan batu suanying dan menyerahkannya. Ayahku memberikan ini kepadaku sebelum aku naik. Dia berkata bahwa jika aku bisa bertemu dengan Dr. Ye, dia akan mengizinkanku memberikannya kepadamu. Oh, Ye Bufan juga sedikit penasaran, bertanya-tanya untuk apa Suanyuan Santian pergi dia. Dia mengambil batu suanying, dan sambil berpikir, sebuah gambar melayang di udara. Selain Suanyuan Santian, ada juga Nyonya Fang Hua. Saudara Ye, halo. Meskipun video itu direkam sebelumnya, Suanyuan Santian di dalamnya masih tersenyum dan menangkupkan tangannya. Jika kamu bisa melihat batu bayangan misteriusku, kamu pasti berada di dunia peri. Tuhan tidak adil. Berapa umurmu untuk naik? Pak Tua, aku sudah berlatih bertahun-tahun, tapi pada akhirnya aku hanya bisa lepas abadi. Kamu terbang bukan urusanku jika aku tidak naik. Kuncinya adalah aku sudah kehabisan kaki babi, dan aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak lagi darimu. Burung muncul di mulutku setiap hari, dan segalanya kalau tidak, aku makan tidak ada rasanya. Dan anggur yang kamu berikan padaku tidak berasa, itu sangat menipu. Jika kamu minum apapun setelah meminumnya, itu hanya air. Anakmu benar-benar menipuku. Petik 2. Suanyuan Santian sepertinya punya tidak menemukan siapapun untuk diajak bicara untuk waktu yang lama, dan dia terus berbicara tanpa henti. Kata-kata ini terdengar seperti tuduhan, dan bahkan ada beberapa kata makian yang tercampur, tapi Ye Bufan terdengar sangat baik, dan dia tidak bisa melakukannya, membantu tetapi tersenyum di sudut mulutnya. Ini adalah Suanyuan Santian, apapun yang dia lakukan, dia memiliki temperamen yang sebenarnya. Setelah berbicara lama, lelaki tua itu menghela nafas, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Jika tidak ada yang lain, ada yang ingin kutanyakan padamu hari ini. Linglong memiliki kehidupan yang menyedihkan. Jika kamu belum sepenuhnya jatuh, sekarang kamu punya tolong rawat dia dengan baik setelah menyelamatkan nyawanya. Pada titik ini, dia dan Nyonya Fang Hua di sebelahnya berlutut di tanah dan bersujud kepada Ye Bufan. Saudara Ye, tolong jaga Linglong. Ye Bufan terkejut. Orang tua itu pada awalnya masih sinis, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi lebih formal. Pada saat yang sama, hati saya tergerak. Orang tualah yang paling peduli terhadap anak-anak mereka. Tidak peduli mereka abadi atau biksu, mereka tidak dikecualikan dari dunia sekuler. Gambar itu berakhir di sini, dan dia menyingkirkan batu suanying itu. Peri Linglong tidak tahu apa yang telah dilakukan Suanyuan Santian, dan sedikit terkejut. Setelah beberapa saat kebingungan, dia buru-buru berkata, Ye Yixian, ayah dan ibuku hanya berbicara dengan santai, jangan menganggapnya terlalu serius. Ye Bufan berkata, bagaimanapun, senior Suanyuan dan aku cocok, dan kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Bagaimana kabarmu denganku? Dia adalah orang yang sangat emosional, dan karena Suanyuan Santian tidak ragu-ragu berlutut untuk memohon padanya, dia tentu saja tidak bisa menolak. Ye Yixian, kamu benar-benar tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Ayahku hanya mengatakannya dengan santai. Peri Linglong berkata dengan wajah memerah, dan aku bukannya tidak berdaya ketika aku tiba di dunia abadi. Aku masih punya kakak senior geng. Jika Anda dapat membantu, beritahu saya di mana kakak senior geng berada. Ye Bufan sedikit mengernyit, ini juga masalahnya yang paling merepotkan. Jelas sekali bahwa geng Junseng bukanlah pasangan yang cocok. Suanyuan Santian, istrinya, dan Linglong semuanya tertipu oleh penampilannya.
Jika itu wanita lain, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya, itu adalah pilihannya sendiri. Tapi Linglong adalah putri dari Xuanyuan Santian, dan lelaki tua itu hanya berlutut padanya, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya apapun yang terjadi. Masalah ini perlu ditangani, tetapi tidak mudah untuk ditangani. Sekarang Peri Linglong seperti wanita yang sedang jatuh cinta, sepenuhnya terbawa oleh emosi, dan dia mungkin tidak mempercayai beberapa hal yang dia katakan. Peri Linglong, menurutku sudah bertahun-tahun, jadi kamu tidak perlu pergi mencari kakak laki-lakimu geng. Menurut ide Ye Bufan, dia ingin Peri Linglong tidak melihat geng Junseng. Dunia peri sangat besar, jadi mereka berdua tidak akan terjadi apa-apa jika kita tidak bertemu satu sama lain. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengetahui situasi spesifiknya, Anda tidak akan sedih dan kecewa, dan Anda tidak akan terluka. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Peri Linglong dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Tidak, alasan kenapa aku meninggalkan orang tuaku dan naik ke dunia abadi adalah untuk menemukan kakak laki-lakiku. Dia telah bersumpah di hadapanku sebelumnya bahwa dia tidak akan berubah pikiran bahkan dalam 10.000 atau 100.000 tahun, tidak untuk sebutkan 1.000 tahun, bahkan dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan mengecewakanku. Pipi Peri Linglong memerah pada akhirnya dan dia tampak bersemangat. Ye Bufan diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dia adalah penduduk bumi dan terbiasa dengan segala jenis cinta dan cinta. Saya khawatir geng Junseng sendiri telah melupakan apa yang dia katakan, jika tidak, dia tidak akan mengejar Mulanzi begitu gila sebelumnya. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin sulit untuk meyakinkan pihak lain. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun lagi tetapi mengatakan yang sebenarnya. Peri Linglong, sejujurnya, aku sebenarnya pernah bertemu dengan kakak seniormu geng sebelumnya. Apa, kamu pernah bertemu dengan kakak senior geng, Ye Yixian, apakah ini benar? Tiba-tiba ada kabar tentang geng Junseng, Peri Linglong sangat bersemangat. Di mana dia sekarang? Bagaimana kabarnya? Aku ingin menemukannya, dan aku ingin menemukannya sekarang. Aku harus mengatakan bahwa ini adalah wanita yang tergila-gila. Bahkan setelah 1000 tahun, cinta dan kerinduan dalam hatinya belum berkurang sama sekali. Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Kakak senior geng itu mungkin berbeda dari yang kamu bayangkan. Ye Bufan dengan sabar menceritakan kisah pertemuannya dengan geng Junseng dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, saat aku bertemu dengannya, dia mengejar Peri Mulanzimu dari Sekte Tianyan. Saya khawatir dia sudah melupakan Anda. Orang ini memiliki karakter yang dipertanyakan dan bersedia melakukan apa saja untuk membunuh sesama anggota sekte. Demi keuntungan. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ekspresi Peri Linglong sangat jelek, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kakak senior geng jelas bukan tipe orang yang kamu katakan. Sikapnya tegas dan penuh amarah. Jika bukan karena status istimewa Ye Bufan, dia mungkin akan mengatakan kata-kata kasar padanya. Ye Bufan menghela nafas, semua yang saya katakan adalah benar. Tidak, itu pasti tidak benar. Saya kenal kakak senior geng. Dia orang yang sangat baik dan sopan. Linglong berkata dengan penuh semangat, saya pergi sekarang temukan dia, saya akan membiarkan dia membuktikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba 7 atau 8 orang keluar dari Ascension Hall dan menghalangi jalan. Bab 3492-9 Sesepuh berbeda. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pemuda berwajah malang, mengenakan jubah merah dengan sulaman api melompat di dadanya. Orang ini memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan kekuatannya memang tidak ambigu. Dia telah mencapai tahap awal dari Great Spirit Immortal. 7 atau 8 orang yang mengikutinya juga sangat kuat dan telah mencapai alam keabadian agung. Nama pemuda itu adalah Gui Ping, dan dia adalah salah satu murid inti dari Sekte Shenhuo. Saya menyukai penampilan Peri Linglong sebelumnya, tetapi 5 sekte besar semuanya ada di sana, jadi saya terlalu malu untuk mengambil tindakan. Gui Ping sudah mengambil keputusan dan ingin menunggu Peri Linglong pergi sebelum menemukan kesempatan untuk diam-diam menculik orang itu kembali.
Awalnya aku mengira pihak lain seharusnya pergi jauh, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya saat dia keluar. Saat melihat Jin Meyer, Si Tudianmo dan lainnya, mata kecilnya langsung melebar dan bersinar terang. Dia awalnya seorang penggoda wanita, tetapi dia belum pernah melihat wanita secantik itu, dan jumlahnya begitu banyak sekaligus. Matanya berkeliling dan menatap ke arah Ye Bufan, menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain, kesadaran saya terlalu rendah. Bagaimanapun, saya berasal dari sekte Shenhuo terkuat di Zixiaotian. Bagaimana pihak lain bisa lebih kuat dari saya pada usia ini? Setelah membacanya, dia mengalihkan perhatiannya ke Peri Linglong lagi dan ingin berurusan dengan wanita ini terlebih dahulu. Gadis kecil, apakah kamu masih ingin pergi? Bisakah kamu hidup tanpa kekuatan di dunia peri? Datanglah ke tuan mudaku, dan aku akan membawamu bergabung dengan sekte Shenhuo. Bahkan jika kamu tidak bisa berlatih, kamu masih bisa makan dan minum tanpa khawatir. Keluar dari sini. Peri Linglong dipenuhi amarah, dan dia mengangkat tangannya dan meninjunya, sama sekali lupa bahwa ini bukan lagi dunia kultivasi, dan dia baru saja naik. Kamu benar-benar tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Gui Ping mengerutkan bibirnya, menjentikkan jarinya, dan langsung menyegel titik akupuntur Peri Linglong. Ayo, bawa dia kembali padaku. Dia melambaikan tangannya, dan dua pelayan bergegas dari belakang. Beraninya kamu, lepaskan aku secepatnya, kakak senior geng tidak akan melepaskanmu. Peri Linglong sangat marah, tapi tidak bisa melepaskan diri dari blokade lawan. Kedua pelayan itu mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, sesosok tubuh muncul di depan mata mereka, dan seorang pria muda menghalangi jalan mereka. Beri kamu kesempatan, keluar. Melihat Peri Linglong dalam masalah, Ye Bufan tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Gui Ping tertegun sejenak, lalu tertawa. Dia awalnya berpikir tentang bagaimana menemukan alasan untuk berurusan dengan pria ini, dan kemudian mengambil wanita itu sebagai miliknya, tetapi pihak lain mendatanginya. Nak, aku akan memberimu kesempatan, serahkan wanita-wanita itu dan keluar, dan kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak. Orang ini sombong, tapi begitu dia mengatakan ini, Ye Bufan, yang kalah kesabarannya, sudah menendang dadanya. Gui Ping merasa seperti dihantam gunung besar, dan organ dalamnya seperti hancur. Dia menyemburkan seteguk besar darah, terbang puluhan kaki jauhnya, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Brengsek, beraninya kau memukulku. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya garang dan mematikan. Orang ini biasanya seorang playboy, dia mengandalkan perlindungan sektenya dan selalu mendominasi. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu, dia kehilangan akal sehatnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kalian semua mati? Bunuh dia dengan cepat. Gui Ping meraung ke arah orang-orang di sekitarnya. Baru kemudian para pelayan sadar dan segera bergegas menuju Ye Bufan. Orang-orang ini baru saja bergegas keluar beberapa langkah ketika sosok Anggun tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Qing sudah tidak sabar dengan tongkat itu, dan sekarang dia menghancurkan semua orang ini menjadi pai daging satu persatu, bahkan menghancurkan jiwa mereka. Bunuh dia, harus bunuh dia. Gui Ping meraung marah, tapi di tengah aumannya, dia tiba-tiba menjadi tercengang. Dia tidak menyangka semua bawahannya akan terbunuh secepat itu. Xiao Qing tidak berniat berhenti dan berjalan mendekat dengan tongkat di tangannya. Kamu, jangan datang ke sini, tahukah kamu siapa aku? Melihat gada yang sangat besar, yang masih berlumuran darah, Gui Ping benar-benar panik, dan kemarahan sebelumnya berubah menjadi ketakutan. Aku adalah anggota dari sekte Shenhuo. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang ini awalnya ingin keluar dari dukungannya untuk menyelamatkan hidupnya, tapi sayang sekali Xiao Qing tidak mengambil pendekatan ini sama sekali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tongkat itu sudah mendarat di kepalanya, mengikuti jejak pria sebelumnya. Gadis kecil itu tanpa ampun dan membunuh semua orang ini dengan satu gerakan. Linglong berdiri di belakang dan menatap dengan tercengang. Dia secara pribadi baru saja merasakan kekuatan Gui Ping dan yang lainnya,
dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Namun pihak lain juga tidak memiliki perlawanan di depan Xiao Qing. Kesenjangannya bisa dibayangkan. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di udara, diikuti oleh ratusan sosok bergegas keluar dari Ascension Hall. Di depan ada lusinan orang dari Sekte Shenhuo, dipimpin oleh tetua ke-9 Yu Butong. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Guiping adalah tetua ketiga dari Sekte Shenhuo dan cucu dari Guirong. Untuk menyenangkan tetua ketiga, saya membawanya ke sini bersama saya ketika saya datang ke Aula Feisheng kali ini. Baru saja, Guiping menyelinap keluar dari istana Feisheng. Dia melihat dengan jelas dan tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, tapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dalam pandangan Yu Butong, Guiping memiliki status bangsawan dan spiritual yang abadi, jadi tidak masalah sama sekali untuk mempermainkan seorang biksu yang baru saja naik tahta. Karena itu, dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia hanya menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengamati secara diam-diam, hanya karena takut terjadi sesuatu pada cucu lelaki yang lebih tua. Guiping telah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Di bawah nama emas Sekte Shenhuo dan perlindungannya, semuanya selalu aman dan sehat. Saya pikir kali ini akan sama, tetapi saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia keluar, cucu lelaki tua itu dihancurkan menjadi pai daging, dan bahkan jiwanya tidak tertinggal. Hal ini membuatnya terkejut, marah dan takut. Dia juga seorang tetua dari Sekte Shenhuo, tetapi dia hanya berada di puncak Daluo Immortal, yang sangat berbeda dari tetua ketiga yang telah mencapai ranah Raja Abadi. Sekarang Guiping sudah mati, bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia kembali? Satu-satunya cara sekarang adalah membawa semua orang ini kembali untuk menenangkan kemarahan tetua ketiga. Dia bergegas keluar dengan niat membunuh, dan 4 sekte besar lainnya, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, juga bergegas keluar, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Kamu sangat berani. Kamu berani menyentuh orang-orang dari Sekte Shenhuoku. Aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Begitu. Yu Tongtong selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak, dan api yang mengerikan muncul dari hatinya. Sebagai orang kuat di puncak Daluoxian, kekuatan amarah ini sungguh menakutkan. Nafas panas menyapu sekeliling, dan semua orang di sekitarnya mundur. Saat ini, orang-orang dari 4 sekte besar lainnya mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Guiping yang baru saja menyelinap keluar terbunuh. Hanya saja mereka tidak mengerti siapa orang-orang di hadapan mereka dan bagaimana mereka bisa begitu berani. Terlebih lagi, meskipun Guiping adalah seorang playboy, dia juga seorang roh abadi yang hebat. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Sebuah gada besar jatuh dari langit, dan tetua ke-9 Yu Bubu, yang begitu agung sekarang, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan langsung dihancurkan menjadi sepotong daging. Bab 3493 Perampokan. Hiss, ada hembusan udara di dalam ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa tetua ke-9 dari Sekte Shenhuo, Daluo Immortal yang agung di puncak, akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Siapa gadis kecil ini? Kenapa kamu punya begitu banyak keberanian? Kekuatan yang begitu kuat. Apakah mereka tidak takut balas dendam jika berani membunuh orang dari Sekte Shenhuo? Semua orang tercengang, sementara puluhan orang dari Sekte Shenhuo yang tersisa melarikan diri. Sungguh lucu. Bahkan para tetua pun dipukuli sampai mati, apalagi ikan-ikan kecil dan udang ini. Adapun balas dendam untuk Yu Tongtong, tidak ada yang memikirkannya. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Hampir dalam sekejap mata, orang-orang ini lolos sepenuhnya. Ye Bufan tidak menghentikannya. Menaklukkan Xiaotian adalah tujuan masa depannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membangun otoritasnya. Xiao Qing mengangkat tongkatnya dan memelototi orang-orang yang tersisa. Keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan di sini? 5 sekte utama Xiaotian berada di puncak keabadian siapapun di masa lalu. Setiap orang harus lebih unggul, kapan ada yang berani berbicara dengan mereka seperti ini?
Tapi sekarang menghadapi Xiao Qing, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Ini adalah pembunuh wanita yang telah memukuli Daluo Immortal Puncak sampai mati dengan tongkat, dan mereka tidak bisa memprovokasi dia. Bahkan para tetua terkemuka dari 4 sekte besar melakukan hal yang sama. Mereka segera berbalik dan melarikan diri, membawa anggota sekte kembali ke istana Feisheng. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini dan kembali menatap Peri Linglong, mengangkat tangannya untuk membuka blokir titik akupunkturnya yang tersegel. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Linglong jauh lebih tenang saat ini, dan sedikit rasa bersalah melintas di wajahnya. Ye Yixian, maafkan aku, sikapku salah sekarang. Tapi kemudian dia berkata dengan keras kepala, tapi menurutku kakak senior geng bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin Ye Yixian mengenali orang yang salah, dan orang itu sama sekali bukan dia. Kakak seniorku geng. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, mengangkat tangannya dan menggambar potret geng Junseng di udara. Apakah menurutmu itu dia? Ini. Peri Linglong memikirkan geng Junseng siang dan malam, jadi tentu saja dia tidak akan mengakui kesalahannya. Kalau dilihat, itu dia. Tapi aku yakin kakak senior geng jelas bukan orang seperti itu. Mungkin hanya nama yang sama dan penampilan yang mirip. Dunia peri begitu besar, apapun bisa terjadi. Beberapa saat, wanita ini benar-benar keracunan. Itu terlalu dalam, tapi kegigihan emosinya sungguh mengagumkan. Hai peri medis, tolong kirim saya menemui kakak senior geng. Selama saya melihatnya, saya akan tahu apakah itu benar atau salah. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan menghitung bahwa itu masih terlambat tinggalkan Peri Linglong sendirian di sini. Itu sama dengan meminta pihak lain untuk mati secara langsung. Dia menoleh untuk melihat Xiao Qing, pergi ke istana Feisheng untuk mencari peta. Dia baru mengenal Zik Xiaotian, jadi dia tentu saja tidak terbiasa dengan situasi di sini. Oke, Xiao Qing setuju dan bergegas ke Ascension Hall dalam sekejap. Awalnya, orang-orang dari 5 sekte besar berkumpul di sini, tetapi semua orang dari sekte Shenhuo telah melarikan diri, hanya menyisakan 4 sekte besar. Mereka kembali ke Aula Feisheng, mengira mereka aman, tetapi ketika mereka merasa lega, pintu aula ditendang hingga terbuka. Melihat ke belakang, mereka melihat Xiao Qing muncul di pintu sambil memegang tongkat, dan semua orang gemetar ketakutan. Tetua dari sekte abadi Yulei bertanya dengan berani, Peri, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Xiao Qing membanting tongkatnya ke tanah, serahkan semua cincin penyimpananmu kepadaku, jika tidak, kamu akan melakukannya menabrak roti daging. Semua orang yang hadir tercengang, merasa senang dan tertekan pada saat yang sama. Untungnya, bintang jahat wanita ini tidak ada di sini untuk membunuh orang, jadi nyawanya tidak dalam bahaya. Yang membuat saya tertekan adalah cincin penyimpanan saya, yang sekarang tidak dapat saya simpan lagi. Orang-orang ini semuanya berasal dari 5 sekte besar, biasanya mereka berdiri tegak dan tidak pernah dirampok oleh siapapun, namun kini mereka tidak berani ragu sama sekali. Bagaimanapun, tubuh Yu Butong masih berada di luar, bahkan jiwanya pun tidak tertinggal. Yang paling penting adalah kekuatan mereka terlalu kuat. Sekalipun mereka terikat bersama, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan uang untuk membeli nyawa mereka. Saya tidak tahu siapa pemimpinnya. Dia membuang cincin penyimpanannya terlebih dahulu, dan kemudian satu demi satu, ratusan cincin penyimpanan terbang ke udara dalam sekejap mata. Bahkan para tetua dari 4 sekte besar tidak terkecuali. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menyembunyikan rahasia mereka secara diam-diam. Cukup. Xiao Qing mengangguk puas, mengulurkan tangan dan mengambil semua cincin, dan kembali ke Ye Bufan. Di mana petanya? Apakah kamu membawanya? Ini. Xiao Qing melambaikan tangannya, dan ratusan cincin terbang keluar, padat di area yang luas. Ye Bufan tercengang, dari mana asalmu? Aku mengambilnya. Xiao Qing berkata sambil tersenyum, aku meminta peta kepada mereka, bagaimana jika mereka tidak memberikannya kepadaku? Ambil saja cincin itu, jika kamu suka ambillah apapun yang kamu mau. Ini,
Garis hitam di kepala Ye Bufan menunjukkan bahwa pemikiran gadis kecil ini memang berbeda dengan orang normal. Pantas saja dia tidak pernah bisa melewati yang ketiga tingkat. Tapi tidak masalah jika mereka semua dirampok. Di dunia peri, yang lemah dan yang kuat memakan yang kuat, dan sekte besar itu juga merampok sumber daya budidaya orang lain. Dia mengambil semua cincin itu, memindainya dengan kesadaran spiritualnya, mengeluarkan lebih dari selusin peta di dalamnya, dan melihatnya satu persatu. Peta-peta ini tidak lengkap. Secara umum, setiap sekte besar memiliki pemahaman paling jelas tentang wilayahnya sendiri, dan peta di surga lain sangat sederhana. Namun, 4 sekte besar semuanya telah merebutnya, dan jauh lebih baik jika bertarung bersama, hampir mencakup seluruh Zixiaotian. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan gadis kecil itu hari ini cukup efektif. Setelah mengetahui lokasi sekte Aojian, Ye Bufan melompat ke Jiutian bersama Linglong, dan kelompok itu terbang ke depan. Suatu hari kemudian, mereka telah menembus jauh ke dalam Zixiaotian, dan tidak jauh di depannya ada gerbang Gunung Aojianmen. Sebagai salah satu dari 5 sekte besar di Zixiaotian, gerbang gunung di sini sangat mengesankan. Terdapat formasi pelindung gunung, tetapi tidak terbuka. Secara umum, konsumsi formasi semacam ini sangat besar, dan tidak akan diaktifkan kecuali benar-benar diperlukan. Sekte Jiwa Darah sebelumnya juga membuka formasi besar karena ancaman dari Sekte Raja Hantu, tetapi formasi tingkat rendah memainkan peran yang sangat terbatas. Sesampainya di depan gerbang gunung, Peri Linglong berbalik dan berkata, "Tuan Ye, apakah kakak senior geng ada di sini?" Ye Bufan mengangguk. "Ya, dia adalah murid inti dari Sekte Aojian." Menjadi tenang. Mustahil untuk tidak bersemangat bertemu kekasih Anda setelah Anda merindukannya selama ribuan tahun. Namun di saat yang sama, ia berharap geng Junseng ini bukanlah orang yang ia cari. "Ye Yixian, terima kasih telah mengirimku jauh-jauh ke sini. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya." Ye Bufan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Tidak, ini sekte besar. Aku menang, aku tidak dalam bahaya. Aku bisa sendirian." Petik 2. Suanyuan Linglong juga seorang wanita yang sangat cerdas. Menurut Ye Bufan, geng Junseng di sini punya beberapa masalah dengannya sebelumnya. Dan ini adalah markasnya. Mungkin berbahaya jika 2 orang bertemu, jadi dia memilih masuk sendirian. Dengan perasaan cemas, dia berjalan menuju gerbang Gunung Aojianmen. Bab 3494 Obsesi Ribuan Tahun. Ye Bufan melihat punggung Suanyuan Linglong, merasakan kegigihannya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ini benar-benar wanita yang tergila-gila. 1000 tahun telah berlalu dan dia telah mengalami hidup dan mati lagi, namun obsesinya tidak berkurang sama sekali. Sangat disayangkan seseorang seperti geng Junseng terpilih. Menurut tebakannya, pencarian seseorang oleh Suanyuan Linglong kali ini pasti tidak akan membuahkan hasil yang baik. Memikirkan kepercayaan Suanyuan Zantian, dia melambai kepada beberapa orang, "Mari kita ikuti dan lihat." Beberapa orang mengikuti dengan tenang, Situ mengangguk. Jin Meyer dan yang lainnya sudah menjadi orang kuat di tingkat puncak Raja Abadi, jadi mereka menahan diri. Sulit dideteksi di bawah aura. Tingkat budidaya Ye Bufan sedikit lebih lemah, tetapi Chaos Immortal Yuan berlawanan dengan langit, dan tidak akan ada masalah jika dia dengan sengaja menyembunyikannya. Beberapa orang diam-diam mengikuti Suanyuan Linglong tanpa diketahui oleh siapapun. Di gerbang Gunung Sekte Aojian, lebih dari selusin murid berjaga di sini. Sebagai salah satu dari 5 sekte utama Zixiaotian, ini juga bisa dikatakan sebagai tempat suci di hati para pembudidaya abadi. Meskipun orang sering berkunjung, semua orang sangat hormat, sehingga murid-murid ini juga sangat santai. Awalnya, mereka berdiri di depan pintu mengobrol santai, tapi tiba-tiba mereka semua melihat ke kejauhan, mata mereka berbinar. Hanya ada satu alasan, wanita yang datang itu sangat cantik. Meskipun sebagai murid sekte besar, saya sudah terbiasa melihat peri wanita, saya belum pernah melihat anak secantik itu. Begitu Suanyuan Linglong datang ke pintu dengan perasaan cemas, murid terkemuka datang untuk menyambutnya. "Peri, mengapa kamu datang ke Sekte Aojian saya?"
Suanyuan Linglong berkata, saya ingin menemukan Geng Junseng, kakak senior Geng. Mata murid-murid ini langsung redup. Kakak senior Geng jauh lebih tinggi dari mereka dalam hal kultivasi dan status. Tampaknya wanita ini ditakdirkan untuk merindukannya. Meski begitu, sikap orang-orang ini sangat antusias. Muridnya berkata, kakak senior Geng kebetulan ada di sekte, silakan ikut dengan saya. Rendah, dan dia sepertinya baru saja naik. Selain itu, tidak ada seorang pun dari sekte besar seperti sekte Aojian yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Segera orang ini membawa Suanyuan Linglong ke dalam. Sebagai murid inti, Geng Junseng memiliki halaman terpisah. Saat ini, dia sedang mondar-mandir di dalam ruangan, mengerutkan kening dan terlihat sedih. Meskipun dia melarikan diri dari alam iblis, dan meskipun dia menyalahkan Ye Bufan, sekte Aojian kehilangan 5 tetua satu demi satu. Di bawah kerugian besar, pemimpin sekte tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, satu-satunya yang selamat. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memanjat dengan cepat? Bagaimana saya bisa menyelamatkan situasi pasif yang ada? Dia sedang memikirkan masalah ini ketika murid yang menjaga gerbang gunung berlari masuk segera setelah pintu terbuka. Halo, kakak senior Geng. Bagaimanapun, status Geng Junseng sebagai murid inti ada di sana. Pria ini penuh dengan sanjungan, kakak senior, ada seorang wanita di luar mencarimu. Tanda tanya petik 2, Geng Junseng sedikit terkejut. Saya tidak tahu siapa yang akan datang mencari saya saat ini. Aku tidak mengatakan ini, dia hanya wanita yang sangat cantik. Geng Junseng awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik, dia ragu-ragu dan berkata, bahwa dia masuk. Petik 2. Murid itu berbalik dan pergi. Dia berjalan keluar dan mendatangi Suanyuan Linglong, peri, kakak senior Geng mengundangmu. Suanyuan Linglong menggigit bibir merahnya dengan giginya, tangannya terjalin dengan gugup, dan dia melangkah maju, kakinya terasa lemas. Gemetar. Sudah 1000 tahun, dia telah bekerja keras untuk pria ini selama 1000 tahun. Setelah mengalami musibah, ia mengorbankan nyawanya, dan pada akhirnya hanya tersisa sedikit jiwanya. Namun meski begitu, kegigihan dalam hatinya tidak berkurang sama sekali. Setelah memulihkan tubuh fisiknya, ia segera melewati masa kesusahan dan datang ke dunia peri lagi, demi mewujudkan keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Dia sangat senang melihat kakak senior Geng di depan matanya. Jaraknya tidak jauh, tapi dia berjalan sangat lambat, dan akhirnya sampai di kamar. Saat dia melihat sosok itu, suasana hatinya menjadi semakin tak terkendali. Kakak senior Geng, ini aku. Aku di sini untuk mencarimu. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Suanyuan Linglong bergetar setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun. Menurut pemikirannya, kakak senior Geng seharusnya seperti dia. Dia telah merindukannya selama ribuan tahun dan seharusnya sangat senang melihatnya sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Selama pihak lain mengungkapkan sesuatu, dia akan segera memeluknya dan berteriak bahwa dia telah merindukannya selama bertahun-tahun. Geng Junseng tidak pernah menyangka bahwa wanita yang datang menemuinya adalah Suanyuan Linglong. Setelah bertahun-tahun, dia hampir melupakan wanita ini. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menyenangkan Mulanzi, bagaimana memanfaatkan wanita untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan bagaimana memperoleh manfaat yang lebih besar. Itu kamu. Geng Junseng tertegun sejenak, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia berada di alam abadi Kunlun, dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Suanyuan Linglong, memamerkan bakatnya, dan menyenangkannya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Pihak lain paling banter adalah seorang biksu wanita yang baru saja naik, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Dia sedikit mengernyit, mengapa kamu butuh waktu lama untuk naik? Suanyuan Linglong tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa bahwa kakak senior Geng menganggap dia terlalu lambat, dan mungkin merasa bahwa dia tidak bekerja cukup keras di sana. Dia hendak memberitahunya tentang bagaimana dia gagal mengatasi malapetaka dan hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa, dan bagaimana dia baru saja membentuk kembali tubuhnya belum lama ini,
tetapi dia disela oleh Geng Junseng yang melambai tangannya. Lupakan saja, itu tidak penting. Geng Junseng berkata, apakah kamu melihat ke cermin psikis ketika kamu naik? Bakat macam apa itu? Kebaikan. Tidak dapat disangkal bahwa Suanyuan Linglong adalah wanita yang sangat cantik. Jika bakatnya sangat bagus, mencapai 7 atau 8 bintang atau lebih, dan dia direkomendasikan ke sekte tersebut, dia bahkan mungkin dihargai oleh pemimpin sekte. Suanyuan Linglong, yang penuh kerinduan, jelas tidak bisa mengikuti alur pemikirannya, dan berkata dengan kaget, apa itu cermin psikis? Itu adalah cermin di platform kenaikan. Saat Anda naik, beberapa bintang menyala. Apakah kamu tidak melihatnya? Apakah kamu di sana? Petik 2. Suanyuan Linglong menggelengkan kepalanya. Cermin psikis tidak bereaksi sama sekali ketika naik, jadi dia secara alami tidak memperhatikan, mengira itu hanya hiasan acak. Geng Junseng mengerutkan kening, kalau begitu setelah kamu naik, bukankah akan ada sekte yang ingin merekrutmu? Tidak, Suanyuan Linglong merasakan dinginnya Geng Junseng, dan merasa bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah ribuan tahun kegigihan dan upaya putus asa untuk naik, apa yang akan menunggunya pada akhirnya adalah kakak laki-laki Geng. Setelah saya naik, saya langsung keluar dari Ascension Platform, lalu meninggalkan Ascension Hall. Oke, jangan bicara lagi. Geng Junseng kehilangan kesabaran terakhirnya dan melambai untuk menyela lagi. Aku mengerti, ternyata kamu sia-sia tanpa satu bintang pun yang berbakat. Setelah mendengar ini, ekspresi Suanyuan Linglong berubah drastis. Saudara Geng, kamu bilang aku sia-sia. Apa? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Geng Junseng tersenyum dingin, pantas saja sudah 1000 tahun sejak aku naik ke dunia abadi, dan aku masih tetap seperti itu, tidak tahu cara apa yang aku gunakan. Apakah orang tuamu membantumu? Tidak peduli apa yang terjadi di bawah sana. Kamu adalah pecundang di dunia peri. Jika kamu masih berani datang kepadaku, keluarlah dari sini. Koreksi dilakukan kemarin, Sekte Tianyan dan Sekte Aojian disesuaikan dengan Zixiaotian, dan Sekte Pedang Piaoxiang berafiliasi dengan Jifengtian. Bab 3495, Dingin dan Tidak Berperasaan. Kamu. Suanyuan Linglong menjadi pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Geng Junseng, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Kesenjangannya terlalu besar. Dia jelas merasa bahwa yang ada di depannya adalah kakak senior Geng, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ada dalam kesannya. Geng Junseng di negeri dongeng Kunlun tampan, anggun, dan menyayanginya, merawatnya dengan segala cara yang memungkinkan. Orang di depannya sangat acuh tak acuh, dan dia tidak bisa merasakan sedikit pun rasa kemanusiaan. Jika pihak lain tidak mengenalnya, jika pihak lain tidak mengenal Suanyuan Santian, jika pihak lain tidak mengetahui kenaikan 1000 tahunnya, dia akan mengira bahwa ini adalah pria yang terlihat persis sama, dan memiliki nama yang sama. Siapa aku ini? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Geng Junseng tersenyum dingin, di benua Kunlun, kamu terlahir kembali dengan orang tua yang baik, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu dan melakukan segala kemungkinan untuk menjadikanmu senang. Apakah Anda masih berpikir ini adalah hal yang biasa? Di mana Anda sekarang? Ini adalah alam abadi. Ini adalah 5 sekte utama Zixiaotian, dan saya adalah murid inti dari sekte tersebut, orang yang kuat di level tersebut dari abadi. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Anda hanyalah seorang biksu yang baru saja naik, dan Anda bahkan tidak memiliki keabadian, dan Anda masih tidak memiliki bakat. Kultivasi, itu hanya lamunan. Menyandang kata-kata kejam ini, Suanyuan Linglong berdiri di sana gemetar dan air mata terus mengalir di wajahnya. Ketekunan ribuan tahun, pemikiran ribuan tahun, kerja keras ribuan tahun, penantian ribuan tahun, namun saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Geng Junseng berbicara lama sekali, seolah melampiaskan semua depresi yang dirasakannya di benua Kunlun. Jangan katakan bahwa aku adalah kakak laki-lakimu ketika kamu pergi keluar di masa depan. Tidak ada hubungan di antara kita. Ini adalah dunia peri, dan kamu adalah sampah yang tidak berharga.
Kamu sama sekali tidak layak untukku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku kakak laki-laki. Keluar dari sini. Pada saat ini, Suanyuan Linglong berdiri di sana, matanya benar-benar kehilangan kilaunya, dan air mata di matanya juga telah hilang. Mungkin ini tanda keputusasaan. Keyakinan ribuan tahun kini telah benar-benar runtuh, bahkan tidak ada pemikiran terakhir yang tersisa. Dia berbalik dan berjalan keluar seperti zombie. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya mengandalkan sedikit naluri yang tersisa untuk berjalan kembali. Melihat punggung yang kesepian itu, Geng Junseng tidak memiliki simpati apapun. Sebaliknya, dia mendengus dingin, dengan kilatan rasa jijik di matanya, dan sedikit niat membunuh. Dia ingin mendapatkan lebih banyak hal di dunia peri dan menggunakan kulitnya untuk mendapatkan manfaat lebih besar bagi dirinya sendiri. Inilah mengapa kita harus mengejar Mulansi. Meskipun pihak lain tidak setuju, masih ada peri wanita lain yang bisa dimanfaatkan. Namun kini kemunculan Suanyuan Linglong telah menjadi ancaman besar. Begitu tersiar kabar, itu akan menjadi pukulan besar bagi namanya. Menurut pemikirannya, dia ingin menghilangkan akar permasalahannya. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun adalah karena ini adalah sekte dan terlalu banyak orang yang baru saja melihat peri Linglong. Ye Bufan dan yang lainnya berdiri di luar ruangan. Dia memasang pembatas yang kuat sehingga orang di luar tidak dapat melihat mereka, tetapi orang di dalam dapat melihat keadaan di luar dengan jelas. Brengsek, orang ini adalah binatang buas. Xiao Qing mengertakkan gigi dengan kebencian, dan mengeluarkan tongkatnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menghancurkannya menjadi kue daging. Bergerak. Bufan mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Situ Dianmo juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Saya pernah melihat sampah, tapi saya belum pernah melihat bajingan seperti itu. Orang ini sangat tidak berguna. Jin Meyer berkata, ya, Xiao Fan, kita harus menyingkirkannya. Ini tipe orang yang dia tidak pantas untuk hidup sama sekali. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, impianku bisa terwujud sendiri. Yang terbaik adalah menyerahkan masalah seperti ini padanya. Kita harus ikut campur sesedikit mungkin. Petik 2 titik. Bersama-sama mereka berjalan menuju bagian luar gerbang Aojian. Peri Linglong berjalan keluar dari gerbang gunung dengan linglung dan sampai di kaki gunung. Di masa lalu, hanya ada satu tujuan untuk naik ke dunia abadi, yaitu untuk bersatu kembali dengan kakak senior geng, dan mereka berdua dapat menjalani sisa hidup mereka bersama. Namun kini di dunia peri, cita-citanya hilang dan cita-citanya hancur, yang membuat hidupnya benar-benar kehilangan arah. Memikirkan dedikasinya selama bertahun-tahun dan kesedihannya selama bertahun-tahun, air mata Suanyuan Linglong sekali lagi mengalir seperti banjir yang meluap dari bendungan. Oke. Jangan menangis. Tidak ada gunanya menangisi sampah seperti itu. Dengan suara tenang penuh kekhawatiran, Ye Bufan menyerahkan tisu. Kamu peri medis. Melihat Ye Bufan, Suanyuan Linglong melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis dengan keras. Tidak ada yang lain, hanya karena ini adalah satu-satunya kenalannya di dunia peri, satu-satunya orang yang bisa dianggap sebagai kerabat, dan satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Meskipun dia tidak menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya, dia sudah yakin di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Ye Bufan sebelumnya sama sekali tidak salah. Oke, ayo kita pergi dari sini dulu. Ini adalah wilayah sekte Aojian. Ye Bufan tidak ingin tinggal terlalu lama, jadi dia langsung membawa Suanyuan Linglong dan melayang ke kejauhan. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah lembah kecil dengan pemandangan indah dan berhenti. Oke, jangan menangis lagi. Ye Bufan meminta Suanyuan Linglong untuk duduk di atas batu besar yang halus dan menyerahkan sebungkus tisu lagi. Saudaraku Ye, kenapa kamu seperti ini? Apa kesalahanku? Suanyuan Linglong menyeka air mata dari sudut matanya, tapi dia masih tidak bisa mengendalikan keluhan di hatinya. Kamu tidak salah, Geng Junseng lah yang salah. Ye Bufan berkata, sebenarnya, kamu seharusnya beruntung bisa melihat wajah aslinya dengan jelas saat pertama kali datang ke dunia peri, agar tidak terus berlanjut tertipu. Situ Dianmo berkata, ya, Saudari Linglong, kamu tidak boleh menangisi sampah semacam ini.
Sebagai wanita, si Tu Dianmo dan yang lainnya semuanya memihak Suanyuan Linglong dan bersimpati padanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Xiao Qing berkata, "Saudari Linglong, kamu tidak perlu terlalu sedih. Bukankah kamu masih memiliki saudara Ye? Tidak apa-apa jika kamu tinggal bersama kami mulai sekarang." Kenyamanan beberapa orang membuat Suanyuan Linglong merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ayahnya apa yang saya lakukan sebelumnya sangat benar, dan saya menemukan dukungan yang stabil untuk diri saya sendiri. Saat Ye Bufan hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat ke arah Sekte Aojian. Seseorang telah datang ke dunia ini, Geng Junseng. Untuk datang saat ini, Suanyuan Linglong tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Itu kakak senior Geng. Untuk apa dia di sini? Pasti ada kesalahpahaman barusan. Dia terpaksa atau menyembunyikan sesuatu. Dia harus datang untuk menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Saat dia berbicara, matanya sekali kembali bersinar dengan cemerlang. Saat ini bukan untuk Geng Junseng, tetapi untuk keyakinannya sendiri, dan dia tidak ingin sepenuhnya runtuh seperti ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya obsesi di hati wanita ini belum sepenuhnya mereda, dan dia masih memiliki harapan untuk bajingan ini. Dia melambaikan tangannya, menghilang dari tempat itu bersama si Tu Dianmo dan yang lainnya, dan bersembunyi di samping. Karena Suanyuan Linglong belum menyerah sepenuhnya, biarkan dia melihat kenyataan kejam lagi.